Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Bapak dosen Bapak atau Ibu dosen pengampu yang saya hormati, yaitu Ibu Sukardadi Pamungkas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metode pendidikan, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 4 online untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai materi metode penelitian eksperimen. Untuk kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, Yusuf Said dengan NPM 21110305012, Fatwa Biadi Habibah dengan NPM 21203054046, Herditia Sintaroenda dengan NPM 220305066, dan Fani Puspitasari dengan NPM 21403051008. Untuk isi dari materi yang akan kita bahas hari ini ada yang pertama latar belakang, yang kedua ada tipe rancangan eksperimen, yang ketiga masalah etik potensial dalam penelitian eksperimen, yang keempat ada cara mengevaluasi kualitas penelitian eksperimen, dan yang kelima ada kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Namun, bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Menurut Emory, penelitian eksperimen merupakan bentuk khusus investigasi yang digunakan untuk menentukan variabel-variabel apa saja dan bagaimana untuk hubungan antara satu dengan yang lainnya. Menurut konsep klasik, eksperimen merupakan penelitian untuk menentukan pengaruh variabel perlakuan terhadap variabel dampak. Yang selanjutnya ada tipe perencanaan eksperimen, faktorial eksperimental. Faktorial eksperimental merupakan tindakan pada suatu variabel atau lebih yang dimanipulasi secara serentak agar bisa mengkaji pengaruh setiap variabel terikat atau pengaruh yang disebabkan adanya interaksi antara beberapa variabel. Faktorial eksperimental merupakan bentuk lain dari tipe true eksperimental, yaitu dengan perhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang dapat mempengaruhi pengakuan terhadap hasil. Semua kelompok dipilih secara acak kemudian diberi prioritas. Kelompok yang akan digunakan untuk penelitian dinyatakan baik jika setiap kelompok memperoleh nilai prioritas yang sama. Ada kelebihan dan kekurangan metode penelitian eksperimen. Untuk kelebihannya, yang pertama ada lebih efisien dalam memakai sumber-sumber yang tersedia. Yang kedua, ada informasi yang didapatkan lebih komprehensif karena dapat mengkaji pengaruh utama dari interaksi. Yang ketiga, ada hasil percobaan bisa diterapkan pada suatu kondisi yang lebih luas karena dapat mengkaji kombinasi dari berbagai faktor. Untuk kekurangannya, ada analisis statistika akan menjadi lebih kompleks. Yang kedua, terdapat kesulitan saat menyediakan satuan percobaan yang relatif homogen. Dan yang ketiga, pengaruh dari kombinasi perlakuan tertentu mungkin tidak berarti apa-apa sehingga terjadi pemborosan sumber daya yang tersedia. Untuk selanjutnya dapat dibacakan oleh teman saya, silahkan. Selanjutnya ada kuasi eksperimental. Kuasi eksperimental merupakan pengembangan dari true eksperimental yang sulit dilaksanakan. Kuasi eksperimental mempunyai kelompok kontrol tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimental. Yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Kuasi eksperimental digunakan jika peneliti dapat melakukan kontrol atas berbagai variabel yang berpengaruh, tetapi tidak cukup untuk melakukan eksperimen yang sesungguhnya. Kuasi eksperimental mempunyai dua bentuk desain, yaitu satu kelompok menjadi kelompok eksperimen dan kelompok yang lain menjadi kelompok kontrol. Dalam melaksanakan eksperimennya, kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran yang akan diuji keefektifannya dan kelas kontrol juga diberi perlakuan dengan strategi pembelajaran yang sudah ada. Lalu, kedua kelompok tersebut diberi post-test. Dalam menganalisis hasil data empiris, maka hasil tes akhir kelompok eksperimen dan kontrol dibandingkan dengan uji hipotesis statistik. Jika hasilnya lebih tinggi post-test, maka dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang diberikan efektif. Dan jika nilai prioritas lebih tinggi dibanding post-test, maka dapat disimpulkan perlakuan yang diterapkan tidak efektif. Macam-macam desain kuasi eksperimental. Yang pertama,
Time series design. Time series design atau disebut juga desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol merupakan penggunaan desain rangkaian waktu sebagai kelompok eksperimen. Ciri desain ini adalah kelompok yang digunakan tidak dapat dipilih secara acak. Sebelum diberi perlakuan, kelompok diberi pretest sampai 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan kelompok. Sebelum diberi perlakuan, jika hasil pretest selama 4 kali ternyata nilainya berbeda-beda, berarti kelompok tersebut dalam kondisi tidak stabil dan tidak konsisten. Setelah kestabilan keadaan kelompok dapat diketahui dengan jelas, maka baru diberi perlakuan. Desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Yang kedua ada non-equivalent control group design time series design. Desain non-equivalent control group atau dapat disebut desain pretest post-test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan acak. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, tetapi pada desain ini kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak dapat dipilih secara acak. Diskusi mengenai potensi masalah etika ada dalam penelitian eksperimental. Dalam penulisan oleh Shadis, Cook, and Campbell 2002 dan dalam bab oleh Mark dan Gebel, para penulis ini membahas isu-isu serupa yang berhubungan dengan prosedur yang dilakukan dalam percobaan. Mereka prihatin tentang etika dari individu-individu dalam kelompok kontrol ketika orang-orang mungkin tidak diuntungkan dengan tidak menerima perlakuan yang menguntungkan. Banyak strategi yang ada untuk melawan masalah etika potensi ini, seperti memberikan perawatan setelah kesimpulan percobaan, memberikan semua peserta beberapa tingkat perlakuan yang menguntungkan, dan menawarkan perawatan bermanfaat untuk kelompok kontrol setelah kesimpulan percobaan. Kekhawatiran lain berkaitan dengan apakah tugas acak itu etis. Ada klaim penting bagi etika tugas acak seperti kebutuhan untuk memahami sebab dan akibat untuk menentukan tindakan yang terbaik, dan pengacakan yang lebih suka cara lain untuk mengatasi kausalitas. Di sisi lain, individu mungkin dirugikan karena percobaan acak dari tugas kelompok, tidak peduli mungkin kemungkinan kebutuhan atau manfaat individu. Kasus untuk tugas oleh kebutuhan adalah kuat ketika telah dikenal tidak efektif. Siswa di sekolah dasar misalnya dapat secara acak ditugaskan untuk kelompok matematika yang berbeda, meskipun keberhasilan percobaan memberikan semua peserta beberapa tingkat perlakuan yang menguntungkan atau menawarkan perawatan bermanfaat untuk kelompok kontrol setelah kesimpulan percobaan. Cara mengevaluasi kualitas penelitian eksperimen. Dalam mengevaluasi kualitas penelitian eksperimen dapat dilakukan dengan peneliti yang memperhatikan hal-hal sebelum melakukan sebuah penelitian eksperimen, yaitu yang pertama membentuk dan memilih kelompok-kelompok. Kelompok yang dikenai perlakuan dan kelompok pembanding atau kelompok kontrol. Yang kedua, memperkirakan apa yang akan terjadi pada setiap kelompok. Ketiga, mencoba mengontrol semua faktor lain di luar perubahan yang direncanakan. 4, mengamati atau mengukur efek pada kelompok-kelompok setelah perlakuan berakhir. 5, penelitian eksperimen adalah penelitian untuk menguji hipotesis tidak-tidaknya dengan satu hipotesis hubungan sebab akibat dari dua variabel, yaitu variabel perlakuan dan variabel dampak. Yang selanjutnya yaitu keenam, penelitian eksperimen yang paling sederhana biasanya melibatkan dua kelompok, yaitu satu, kelompok eksperimen, yaitu kelompok yang dikenai perlakuan tertentu, dan 2, kelompok kontrol atau kelompok pembanding, yaitu kelompok yang tidak dikenai perlakuan. Untuk kelompok eksperimen menerima treatment yang baru, suatu treatment yang sedang diselidiki, sedangkan kelompok kontrol menerima treatment yang berbeda atau diberi
treatment seperti biasa. 8. Dua kelompok yang akan dibandingkan, yaitu kelompok yang menerima treatment dan kelompok yang tidak dikenai treatment harus disetarakan terlebih dahulu agar dapat dipastikan bahwa adanya perbedaan pada variabel terikat semata-mata karena pengaruh perlakuan yang diberikan, bukan karena memang sejak awalnya sudah berbeda. 9. Cara penyetaraan yang dapat dilakukan. 1. Membuat berpasang-pasangan matching, misalnya siswa yang nilainya awalnya dikelompokkan berpasang-pasangan pada kelompok yang berbeda. Kemudian B. Penugasan secara random assignment, yaitu menempatkan subjek baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok pembanding dengan cara diundi atau random atau tidak dipilih-pilih. Yang ketiga, kesulitan yang terjadi adalah tidak memungkinkan atau sulit mengelompokkan siswa secara bebas dan terpisah dari rombonnya karena akan merusak sistem yang telah berjalan sehingga sampel apa adanya atau disebut impact sample. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan. Selain hal di atas, dalam mengevaluasi kualitas penelitian eksperimen dapat dilakukan dengan memperhatikan validitas penelitian eksperimen, baik validitas internal maupun validitas eksternal. Validitas merupakan suatu variabel luar yang tidak dapat dikontrol sehingga dapat mempengaruhi performansi pada suatu variabel terikat dan dapat mengancam kevalidan dari suatu eksperimen. Sebab suatu eksperimen bisa dikatakan valid apabila hasil yang diperoleh hanya disebabkan oleh variabel bebas yang dimanipulasi dan jika hasil tersebut dapat digeneralisasikan pada situasi di luar setting eksperimental. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode penelitian eksperimen pada umumnya digunakan dalam penelitian yang bersifat laboratoris. Namun bukan berarti bahwa pendekatan ini tidak dapat digunakan dalam penelitian sosial, termasuk penelitian pendidikan. Metode penelitian eksperimen dibagi menjadi faktorial eksperimental dan kuasi eksperimental. Faktorial eksperimental memiliki beberapa kelebihan maupun kekurangan, sedangkan kuasi eksperimental dibagi lagi menjadi time series design dan non-equivalent control group design. Masalah etik potensial dalam metode penelitian eksperimen membahas isu-isu serupa yang berhubungan dengan etika prosedur yang digunakan dalam percobaan. Dalam mengevaluasi kualitas penelitian eksperimen dapat dilakukan dengan peneliti yang memperhatikan hal-hal sebelum melakukan sebuah penelitian eksperimen. Selain mengevaluasi kualitas penelitian eksperimen, perlu memperhatikan validitas penelitian eksperimen, baik validitas internal maupun validitas eksternal. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah memberikan penjelasan yang sangat baik sekali mengenai materi kita pada hari ini mengenai metode penelitian eksperimen. Kepada teman-teman semua dan kepada Ibu Sekar, kami mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila ada yang kurang berkenan di hati. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.